Oke guys, apa kabar? Ya nggak, ya nggak, ya nggak. Nah, jadi kita hari ini akan membahas ya saham-saham ini hari ini katanya di koleksi asing ya. Jangan gentar guys, jangan takut dan jangan ikut-ikutan ya. Kita lihat chartnya aja. Yang mana yang seru baru kita untuk ikutan ya guys ya. Nah, ini adalah analisa sahamnya nanti akan dibahas oleh Om Swing Trader ya. Mungkin kita lihat high level dulu ya guys ya. Pertama adalah mengenai JKSE. Jadi dia kayaknya lagi mentok-mentok dan pengen breakout dari 6.600 ya guys ya. Kalau dari ekstrapolisinya, jadi di bulan ini, udah deket banget ya, 6726 ya, yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa tembus. Dan memang di bulan Oktober bisa all time high. Gua nggak yakin kalau misalnya nanti akan ada akan agak koreksi ya. Mungkin agak koreksi di bulan November, tapi all time kalau menurut gua bisa sampai 7.400 kalau dari garis-garisan yang kita bikin. Nah, dari sini kita juga lihat guys bahwa dari dari sini ya. Ya, dari channel, sorry. Ya, kita bisa lihat bahwa di sini kayaknya IHSG juga lumayan ya membaik ya. Kalau menurut gua finance masih oke, basic industry yang seperti gua bilang cuy ya, lumayan jalan gitu ya. Dan juga yang lain ya. Kita lihat aja apakah dia akan jalan terus. Mudah-mudahan sih masih mendukung sampai di bulan November dan Desember ya, 3 bulan ini. Nah, dari sini guys, tadi gue baca nih mengenai, terus gue jadiin jadiin ini ya guys ya. Nah, dari sini gue lihat nih IHSG menguat 668, lalu banyak di koleksi BBCA, KLBF, Pegas ya guys ya. Lalu setelah itu dia bilang bahwa banyak yang dikoleksi seperti Pegas, KLB Pharma, PGN. Lalu yang paling dijual banyak Adaro dan segala macam dari energi gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ya beberapa ya, gue ambil yang hari ini ya, jam pagi ya. Nah, kenapa gue ambil yang pagi? Mau panggil pagi kayak, mau ambil siang kayak, dan segala macam. Kalau menurut gue itu cuman indikator aja buat sharing awal. At the end, kalau kita sebagai retail mau ngambil, sebaiknya kita lihat chartnya. Contohnya KLBF, BBCA, lalu ada apa tadi nih? KLBF, BBCA sama Pegas ya. Kita ambil di sini. Ya, ini gue kasih chart. Nah, sebelum gue masuk ke sini, mungkin gue promo ya. Seperti biasa guys, gue akan ada online class yang akan berlangsung di pertengahan November. Jadi sebentar lagi akan mulai ya guys ya. Kalau kalian mau ikutan, monggo. Kelasnya online, ada 4 plus kelas ya. Jadi ada 4 dan plus lagi. Kalau teman-teman yang kenal ada alumni kelas gue, pasti akan tahu kapan berapa banyak Om Yusa ngasih kelas ya. Kalau menurut gue sih unlimited gitu ya. Lalu setelah itu kalian akan dapat macam-macam ya. Ada indikator ya yang biasa gue pakai ya. Cara screening akan gue ajarkan. Technical analysis juga akan gue ajarkan. Lalu tape reading ya, cara eksekusi yang akan gue ajarkan ke kalian. Nah, tape reading ini bagus banget tuh untuk cari optimal position buat kalian swing trader, dan juga untuk eksekusi copet fast trade buat kamu yang doyan day trading atau cari momentum ya guys ya. Lalu kalian akan dapat trading journal, dan juga kalian akan mendapatkan secara online dan offline, dan juga nanti akan mendapatkan beberapa macam PDF setelah kelas berjalan ya. Kalau kalian pengen ikutan, monggo ya, di kelasnya ada di sini ya guys ya. Ini dia kelasnya. Ya, tinggal masuk pre-class tape reading 14 ya. Nah, di sini akan banyak sharing yang gue kasih. Semoga kalian bisa ikutan ya guys ya. Nah, dari sini kita akan masuk ke sahamnya. Tadi yang gue bilang adalah BBCA, Pegas, KLBF ya. Ya. Anyway, ya kalau menurut gua kalian harus lihat ya, memang bunyinya lagi mau jalan nih ya, dan kayaknya mulai seru ya. Dan menurut gua ini sih BBCA sih kayaknya sih bakalan lancar ke atas. Jadi kalau dia dibeli asing, oke lah, karena memang uptrend gitu ya. Lalu Pegas ya guys ya. Jadi kalau gua akan lihat sebagai indikator aja dibeli asing ya. Apakah penentu Om? Enggak. Biasanya lu lihatnya apa sih Om? Top volume, top gainer, dan segala macam. Nah, gainernya itu apakah harus lokal atau asing? Kalau gue sih nggak perlu ya guys ya. Yang penting
chartnya bisa gue baca. Kalau chartnya sideways, ya nanti dulu deh, biarin aja gitu ya. Nah, lalu ada Pegas ya guys ya. Pegas juga lumayan ya guys ya, lagi menuju up, dia mau breakout, SL ditaruh di 1445 dan mudah-mudahan lancar ya gitu ya. Lalu setelah itu ada KLBF. KLBF seperti yang gue bilang ya guys ya, ini harus hati-hati ya. Karena satu, dia overall sideways di bulanan. Ya, overall sideways di bulanan ya guys ya. Tuh. Ya, jadi kalau misalnya udah sampai sini kalian harus hati-hati 1700-an, dan kalau sampai 1800-an juga harus hati-hati ya. Jadi harus hati-hati di daerah-daerah situ, ini menuju turun. Kalau dia naik, kalau dia tembus dari 2000 mungkin baru saya lihat-lihat ya gitu ya guys ya. Jadi kalau gua akan lihat seperti itu. Nah, gue juga akan lihat misalnya di sini apa aja nih. Jadi kalau kalian screening, ada yang pom-pom di media-media sosial, please lihat chartnya. Nah, nanti akan gue ajarkan tuh di kelas tuh seperti hal-hal tersebut. Jadi jangan sampai kalian terlalu ke pom-pom gitu ya, kena pom-pom gitu ya guys ya. Dari hal-hal yang sebenarnya kalian bisa lihat benar-benar nih oke nggak ya gitu ya. Kalau mereka memang benar-benar oke sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian nggak kan gimana gitu kan? Itu yang membuat susah ya kalau menurut gua gitu ya. Jadi please guys, hati-hati ya guys ya, dan jangan sampai ini. Nah, ini ada beberapa yang menurut gua properti Cina gagal bayar nih, mungkin kita harus perhatikan ya guys ya. Kalau besok ada kejatuhan di pasar Cina, pasang SL-nya jangan lupa ya, dengan trading plan yang benar-benar sesuai gitu ya. Oke. Nah, itu aja dari gue, dan mungkin akan gue serahkan ke Swing Trader untuk analisa lebih lanjut. Silakan Om Trader. Next, gue akan membahas saham-saham request kalian. See ya. Oke, thank you Om. Oke guys, gimana kabarnya semua? Ya SG oke lah hari ini ya, lumayan lah. Mudah-mudahan pada cuan ya hari ini. Terus gimana kita ke depannya? Mungkin Om bisa udah bagiin ya beberapa insight-insightnya ya buat ISG kita dan minggu terakhir di Oktober ini. Oke. Nah, sekarang saya akan bahas saham-saham stock pick pilihan Om bisa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk dianalisa ulang sendiri nantinya. Oke, disclaimer on seperti biasa ya, ini hanyalah analisa. Setiap analisa itu bisa terjadi dan bisa tidak. Semua resiko ditanggung oleh diri sendiri. Oke, jadi pertimbangkan baik-baik. Ini dijadikan bahan pertimbangan aja. Oke. Oke, let's go. Kita mulai ke saham-saham stock pick Om Yusa. Kita mulai dari SMDM. Oke, SMDM ya hari ini udah breakout. Ya, kalau mau dicopet monggo ya, cuma hati-hati ya kalau dia nggak tembus di 155 atau target belum dekat-dekat situ. Kalau yang mau swing ya, kalau saya tunggu ya, kalau di 138 ada pantulan baru dicicil ya, 138 139. Kalau dia di situ nggak mantul, mungkin ada pantulannya baru di bawah sini ya 129. Tapi mungkin kalau ada jebol lagi ke dalam, hati-hati ya. Kalau saya tunggu lagi dia naik lagi di atas trend line-nya. Jadi saya nggak ambil di bawah. Oke, yang udah punya barang mungkin SL Plus boleh ya di bawah sini ya, di bawah 137. Atau mau dipasang kalau mau agak swing agak panjang 133 ya. Tapi menurut saya kalau untuk karakter saham yang seperti ini nih, ya habis naik begini ya banyak jarum kayak jarum bukan jarumnya sih jadi bentuk tiang-tiang begini ya. Ya, menurut saya jangan dikip terlalu panjang ya. Oke, saran aja. Oke, lanjut berikutnya DVLA dari Varia Laboratoria ya. Oke, kalau menurut saya ya dia sebenarnya di dalam sideway panjang begini. Nah, dalam pendeknya dia udah breakout ya hari ini, bagus. Kalau untuk yang swing, saya tunggu ya koreksinya di area sini 2510. Kalau ada pantulan baru dicicil. Targetnya nggak jauh-jauh dulu ya, mungkin ke sini dulu. Pertama di 2700, kalau bisa mungkin di 2750. Hati-hati kalau nggak tembus ya, tapi kalau dia bisa tembus ini baru cakep nih ya.
Mudah-mudahan bisa jauh, bisa sampai ke sini ya, sampai 3040-an. Yang udah punya barang SL-nya boleh dipasang di bawah sini 2490 atau di bawah 2450. Oke, lanjut. Sido, Sido, Sido. Hmm, lagu apa itu ya? Sido. Oke, Health ya, Health lumayan manggung ya. 2 hari ini ya, apalagi Sido ya. Sido menurut saya ini udah keluar dari sideway besarnya. Hari ini mantul confirm ya, kalau mau swing tunggu aja pantulannya di 860 atau sekitar sini 870, tunggu pada pantulan baru dicicil. Kalau masih merah tunggu aja, takutnya kalau di sini nggak ketahan 860 mungkin sampai ke 830. Sabar-sabar aja. Oke, yang udah punya barang SL-nya boleh dipasang di bawah 825 atau di bawah 810. Mudah-mudahan lancar menuju 915 atau 965-nya. Sido kalau yang mau swing yang nggak suka lama-lama, mungkin ini pertimbangannya jangan terlalu dipegang lama-lama ya. Kenapa? Kalau menurut saya, dia kalau habis naik begini ya, mungkin rally, memang rally, ya kita boleh hold di sini. Tapi setelah dia berhenti dan udah mulai sideway, mendingan kita out dulu, tunggu dia sampai kayak begini nih, keluar lagi ya. Karena karakternya dia begitu tuh di sini. Sideway dulu panjang, naik di sini juga ya. Maksudnya mau naik turun tapi di sini aja, daerah area segini aja. Nanti tunggu sampai dia naik begini baru kita ikut. Ya, sekarang ini lagi keluar, naik kita ikut. Tapi kalau memang nanti dia udah mulai sideway, uh, kecuali mau invest ya, kalau mau invest itu beda lagi karena dia ada dividen dan segala macamnya ya. Oke, good luck ya Sidonya. Lanjut. ISSP, ya ISSP ya ini confirm ya udah tembus nih dari resistance sama ini ya. Ini udah bagus. Mudah-mudahan larinya bakal panjang nih ya. Tuh ya. Resistance kuatnya ini udah tembus. Kalau yang udah punya barang ya, SL plus boleh dipasang di bawah sini 328 atau SL-nya dipasang di bawah 310 ya, yang belum punya tunggu koreksinya ke 328 ada pantulan baru dicicil. Mudah-mudahan lancar ya. Kalau misalnya besok dia tembus dari sini ya, dari 362 tunggu pullback-nya ya ke situ ya, ke 362-nya mantul baru dicicil. Kalau besok merah tunggu aja di bawah situ tadi ya, di area-area 328 itu. Mudah-mudahan lancar bisa menuju 414 414 ya dan 454 ya. Mudah-mudahan lancar dan lebih dari ini sih. Ini target terdekat ya. Kelihatannya mudah-mudahan bisa panjang. Oke, berikutnya ULTJ ya. Ini setelah sideway panjang panjang panjang. Ini hari ini ya breakout. Kalau breakout begini bagaimana? Kalau saya tunggu pullback dan mantulnya. Kenapa? Takutnya dia cuma jadi false break. Jadi untuk pastiin kita tunggulah kira-kira dia 2 harian lah ya, atau ya 2 hari lah tunggu dia mantul. Udah pasti aman, supportnya sudah kuat, baru kita cicil. Mudah-mudahan bisa lancar ya menuju 1695, 1750 atau 1790. Yang udah punya barangnya SL-nya boleh dipasang di bawah 1600. Oke, SL Plus-nya boleh sih di bawah sini ya, dia 1625 ya. Kalau turun dari situ boleh pasang SL Plus-nya. Udah lancar juga WLTJ. Berikutnya Wood. Ya, Wood. Ya, ini setelah turun-turun di sini sih sempat ya breakout, tapi ternyata false. Di sini hati-hati ya. Ya, kalau menurut saya kalau mau aman ya tunggu dia naik dari sini nih. 850. Kalau mau cicil, sekarang udah tinggi. Kalau menurut saya tunggu aja koreksinya sekitaran di daerah-daerah sini ya 755 atau sekitar sini 740-an. Kalau ada pantulan baru dicicil ya. Kalau dia mantulnya nggak lebih tinggi lagi dari sini 800 terus turun, hati-hati ya. Ini berarti bisa jadi false break ya di sini. Tapi mudah-mudahan kali ini enggak ya. Nah, kalau mau cakep tunggu aja naik di atas 850. Mungkin di situ lebih aman ya, 850, 855. Ya, kita udah nggak terlalu khawatir dia false break lagi kayak begini ya. Trennya udah lebih kuat, udah membentuk pola lagi jadinya. Pola double bottomnya. Oke.
Yang udah punya SL-nya, SL Plus-nya boleh di bawah sini ya, 755, SL-nya boleh dipasang di bawah 710. Lanjut, MDKI. MDKI utama ya, kalau saya lihatnya nih, kalau dia naik di atas, beli kalau naik di atas 218 ya, pantulannya yang ditunggu. Mudah-mudahan dia bisa mantul dan bisa menuju ke 234. Pasang SL-nya boleh di bawah sini 210 atau di bawah 204 ya. Kalau dia besok merah, tunggu pantulannya kira-kira di 210 atau 212 baru dicicil ya. Kalau nggak bisa naik lagi tapi di bawah ambil, nggak naik dari sini, hati-hati ya. Masih mau sideway berarti mungkin ya. Ini karena sideway dari sini. Oke, lanjut. Esger, Esger yang udah punya ini selamat ya. Jangan lupa untuk berbagi nanti ya kalau udah direalisasiin cuannya. Ini kalau menurut saya yang belum punya derita lu. Ya, bukan sih. Ya kalau yang belum punya kalau mau ambil tunggu aja koreksi mungkin di area 10.30-an atau di area 10.55 dicicil. SL-nya pasang di bawah 1000 ya. Yang udah punya barang SL Plus boleh di sini 1000 atau SL-nya dipasang di bawah 905. Oke, mudah-mudahan sih lancar ini. Nggak ada tanda-tanda pembalikan arah ini. Ya, oke lanjut. PSSI. Iya, PSSI ya. Nah, ini balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Kalau menurut saya ini tanggung ya, udah dekat ke sini ya, 340. Kalau saya tunggu aja sekalian naik dari 340. Kecuali dia turun agak dalam ya, ke sini 318 mungkin boleh cicil. Jadi bisa targetnya ke sini, SL-nya boleh dipasang di bawah 310. Jadi lebih sepadan. Daripada kita ambil di atas, ke sini dekat sebentar ini, taunya jebol ke bawah, loss-nya malah gede. Oke. Yang udah punya barangnya, SL Plus-nya boleh di bawah 326, SL-nya boleh dipasang di bawah 308. SL Plus apa? Ikut kelas ikut kelas price action ya. Punya Om Yusa ya, price action dan tape reading ya. Nggak nyesel itu dijamin. Lanjut, best. Best breakout hari ini dari 1730-nya, 1730 atau 7 ya 1740 ya ini ya. Ya, udah breakout. Kalau saya tunggu tes support ya. Kalau supportnya kuat, mantul baru saya cicil. Oke. Kalau yang udah punya barang boleh SL Plus-nya dipasang di bawah 1730. SL-nya boleh dipasang di bawah 1610 atau 1555. Oke. Bes, mudah-mudahan lancar terus menuju ke 2015 bahkan sampai 2375 dan seterusnya. Ya, berikutnya SCMA. SCMA, ya cakep ya hari ini. Tapi kalau saya ini karena udah deket banget di sini ya. Ya, sini 2230. Saya tunggu naik di atas itu aja ya. Untuk konfirmasi ini bahwa kebentuk satu polanya double bottom ya. Kalau misalnya besok bisa naik ya, tunggu di tes support. Kalau dia kuat, mantul baru dicicil. Kalau enggak, ntar dia false break, nanti jadi derita lo juga ya. Ya, pokoknya hati-hati. Terus kalau yang udah punya barang boleh SL Plus-nya dipasang di bawah sini ya 2080 atau SL boleh lah di situ ya. Atau di bawah sini 1990 ya. Mudah-mudahan sih lancar, tembus lagi dari 2340-nya terus bisa jauh menuju sampai ke sini ya. Sini 2530-an. Oke. SCMA. Ini polanya sih udah cakep ya. Kalau dia bener ini break, nggak false break, harusnya lumayan. Selanjutnya, KLBF. Ya, KLBF nih. Ini Eyang ya, Eyang nih. Saham Eyang kita. KLBF cakep ya hari ini ya di apa namanya? Di resisten dekatnya ini dia tembus ya, ini pola cup and handle. Mudah-mudahan ini confirm besok ya mantul dari 1525 dites nggak apa namanya tidak turun lagi atau kalaupun dia turun di sini ada pantulan nih 1495 masih oke ya. Yang udah punya barang ya boleh pasang SL Plus-nya di bawah sini ya di bawah 1480. SL-nya boleh dipasang di bawah 1430. Mudah-mudahan lancar ya bisa menuju sampai ke 1625 or even ke sini ya.
1680. Overall, kalau yang mau pegang panjang ini boleh dipertimbangin ya, dia ya kurang lebih sideway-nya apa harga tuh bertahun-tahun di areanya begini aja ya. Jadi kalau di sekarang udah di tengah-tengah ya oke lah kalau misalnya mau di sini mungkin dipertimbangin atau segini sedikit ya. Jadi jangan terlalu diharap tinggi-tinggi dulu di area situ, tapi lumayan sih ya segitu pun. Oke. Nah, mudah-mudahan lancar terus. Oke, lanjut. SNLK. SNLK yang udah punya, selamat. Anda beruntung. Yang belum punya tunggu di sini ya 1200. Ya, area 1200, 1185. Kalau dia mantul di situ boleh dicicil. Kalau sekarang kalau mau ambil ya risiko ya bebas sih kalau mau ambil, cuma jaga aja misalnya mau pasang stop loss misalnya 3% atau 5%, kalau kena ya udah dibuang dulu ya kalau mau ambil yang so far sih memang begini dia jalan aja terus, tapi kita nggak tahu ya kapan dia balik arah. Kalau lihat begini sih resistannya masih jauh ya, mungkin di sini ada sih ya di area 1450 ada resisten di situ atau sama di sini ya di 1550-an ya, mudah-mudahan sih lancar sampai sini ya 1550-an. Oke, jadi kalau mau aman tunggu aja koreksinya di situ ya. Yang udah punya barang mau pasang SL-nya boleh di situ di 1205 ya ini ya, 1205 atau di bawah sini 1095. Oke, berikutnya Jawa. Jawa itu hari ini lumayan tapi ya beginilah Jawa ya. Ini ekornya gini. Jadi kalau saran saya ya dicopet aja lah. Yang mau swing ya kalau kuat. Kalau kata saya sayang swing untuk yang gini ya, goclok-goclok ya. Jadi mendingan swingnya di saham yang lain. Ini untuk copet-copetnya aja. Oke, yang mau copet ya dipertimbangin aja ya mungkin sampai 206 atau mungkin sampai di sini ya 227 ya ya cuan bungkus lah kalau copet. Oke, kalau yang udah punya barang, kalau yang swing SL boleh di bawah 155. Kalau ada yang mau ambil buat swing, tunggu di sini aja ya 173-an. Kalau ada pantulan dicicil, kalau nggak di area sini ya 164. Ya mantul dicicil ya, SL-nya boleh tetap di sini 153. Oke, lanjut. East Park Hotel. Hotel-hotel ya harusnya udah jadi tontonan story juga ya. East Park dia udah tembus ya dari sini. Ini lancar, ini udah ada test support juga di sini walaupun agak tinggi test supportnya udah mantul. Uh, yang belum punya barang, yang udah punya barang, saya boleh pasang di bawah 91 ya. Mudah-mudahan lancar bisa menuju sampai 112 dan so on. Mungkin sampai sini kalau jauhnya ya, tapi ini masih di awang-awang kita lihat yang dekat dulu aja. Oke, yang belum punya kalau mau ambil tunggu aja di area-area sini ya 98 sampai 99 dicicil ya. Hati-hati SL-nya sama ya di bawah sini 91. Oke, berikutnya SWAT. SWAT ya ini Sri Wahyana keren ya nama sahamnya SWAT. Kalau saya pertimbangin buat copet aja ya. Satu likuiditasnya juga agak kecil. Dua ini sebenarnya udah bagus sih ini keluar ya dari sideway dari sininya ini dari 2018 ya. Ini mungkin bisa larinya sebenarnya bisa panjang. Cuma ya ini kalau mau ambil ya tunggu aja deh. Ya mungkin bisa nih buat swingnya. Dia cuma karakternya gini, habis naik nanti merah dulu. Jadi tunggu aja. Nanti dia ada pijakannya di mana. Mungkin daerah sini ya 167 atau daerah sini 184. Tunggu dia mantul baru dicicil atau ya itulah dicicil aja ya. Kalau yang udah punya barang boleh SL-nya dipasang di bawah 157 atau di bawah 144. Oke, hati-hati ya likuiditasnya soalnya. Oke, lanjut. Apik. Apik ya ini juga lancar terus. Ya kalau mau belum punya barang mau ambil di sekitar 955 ya. Nawar di situ 955, 950. SL-nya pasang aja di bawah 930. Mudah-mudahan lancar terus sampai ke sini ya 1040-an. Mudah-mudahan juga tembus juga ya. Ya SL yang punya barang gak sama 930 atau kalau udah punya modal bawah boleh di kita sini 895-an ya. Kalau yang masih di atas-atas jangan terlalu jauh ya sayang. Lanjut.
ASII. Nah, untuk ASII ya ini mirip sama ada beberapa kayak gini ya, batu bara juga gitu ya, lagi turun mantul. Cuma mantulnya gitu tuh, ini mantul dia turun lagi. Nah, sekarang kalau saran saya buat saham-saham yang lagi begini ya, dia kan udah naik tinggi dan lagi kayak semacam reversal ya. Tunggu dia dua candle hijau ya baru cicil. Kalau baru satu gini jangan dulu ya. Atau kalau kayak begini nih, kalau dia hijau pun tunggu naik di atas sini ya 6225. Naik di atas 6225 baru cicil, tapi kalau mau paling bagus di atas sini 6375. Jadi kita nggak mungkin ke apa? Ke gocek ya. Dia naik ke sini, mentok turun lagi. Oke, untuk saham-saham yang tipe-tipe kayak gini nih sekarang lagi agak beberapa ya karena kemarin udah rally panjang. Hati-hati ya. Nah, kalau besok dia merah yang udah punya barang, kalau masih belum turun di bawah 6025 ya di hold dulu boleh ya. Tapi kalau saran saya sih kalau dia besok nggak naik di atas sini nih ya, nggak naik di atas 6225 ya di ini dulu sebagian lah, direalisasiin sebagian profitnya. Tapi kalau mau di hold juga bebas ya, barangkali ada yang mau hold panjang sampai nanti apa namanya Desember Windrest ya itu bebas pilihan masing-masing. Oke. Ini ASII kalau mau ambil tadi kayak tadi ya, hati-hati. Lanjut. BBHI ya. BBHI ini saya udah tandain ya. Tunggu kalau saya tunggu naik di atas 6350. Kalau dia nggak naik di atas 6350, saya tunggu dulu ya. Mungkin dia masih sideways, tapi kalau dia turun di bawah 5625, 5625 hati-hati ya. Ini karena dia belum tes support yang di sini. Dia ada resistance, dia udah breakout. Ya, saya sih ngarepnya dia turun dulu ke sini 5100 ya, tes support, nah, mantul baru saya cicil. Tapi kalau misalnya besok bisa naik di atas 6350, bolehlah cicil-cicil. Tapi ingat ya, lebih bagus tunggu dia ngetes support, tes supportnya kuat, mantul baru dicicil. Mudah-mudahan sih lancar bisa menuju sampai ke 7600 ya. SA plus boleh dipasang di bawah sini tadi ya 5600, di bawah 5325 atau di bawah sini di bawah 4900. Oke, BBHI. Lanjut. Care. Yes. Care ya. Kalau saya beli di area 458 sampai 456. SL dipasang di bawah 436. Mudah-mudahan lancar menuju 494 dan 520-an dan seterusnya. Ini strong uptrend ya, bagus. Strong uptrend. Di sini juga dia habis ke sini, averages-nya naik lagi. Ini juga dia lagi udah tembus lagi averages-nya, mudah-mudahan sama ya. Oke, berikutnya MTDL. MTDL ya mantap ya ini udah sempat tembus walaupun sempat koreksi. Kalau saya tunggu dia naik di atas sini ya, di atas 3400 ya. Kalau besok dia bisa naik, mungkin saya pertimbangin cicil. Ingat jangan terlalu jauh dari situ dan kalau mau bagus tunggu tes support. Kalau dia besok masih merah, sabar aja. Hati-hati kalau dia turun di bawah 3070 ya. Yang udah punya barang boleh SL dipasang di bawah situ ya 3070. Oke, tapi mudah-mudahan besok lancar. Berikutnya BBRI, ya ini BBRI mirip tadi ASII ya menurut saya. Kalau ya besok bisa naik 4370 mungkin boleh cicil. Tapi kalau mau bagus dan mau menenangkan jiwa mending tunggu aja di atas 4460 bisa tembus baru ambil ya. Ya pernah kita ambil di sini nanti nggak bisa tembus deg-degan. Ya. Kalau besok merah jangan diambil ya. Tunggu aja dulu. Kita lihat dulu sampai dia benar-benar mijak ya, ada dua hijau, dua candle hijau baru kita boleh pertimbangin cicil ya. Ini karena udah naiknya udah tinggi ya. Dia turun sampai agak dalam sampai sini juga masih wajar ya karena udah ketinggian naik kayak kemarin. Dikebut kemarin itu. Oke. Nah, Pegas, nih Pegas sudah duluan nih mantul ya, udah naik di atas ini ke sini. Kalau saya sih tunggu aja di atas sini ya sekalian 1570 karena udah terlalu dekat ya daripada saya ambil mentok sini juga percuma jadinya. Jadi saya tunggu naik dulu baru saya cicil. Oke, yang udah punya barang boleh SL plusnya dipasang di bawah 1495 atau SL di bawah 1440. Mudah-mudahan lancar ya, bisa tembus dan melanjutkan perjuangannya. Berikutnya SSMS ya, sawit sumber emas. Ya, ini besok kalau dia bisa naik ya. Kalau body candle ditutup di atas 1155 saya cicil. Hati-hati kalau dia belum bisa naik dari 1170-nya ya. Tapi kalau udah ditutup di atas ini biasanya lanjut sih ya.
Mudah-mudahan lancar bisa tembus lagi di 12.15. Mungkin bisa menuju sampai ke sini ya 13.40-an. SL-nya saya pasang di bawah sini di bawah 11.30 atau di bawah 11.10. Kalau yang udah punya modal bawah mau swing agak panjang boleh dipasang di bawah 1045. Ya, so far ini udah bagus ya. Ini juga kuat ya strong uptrend. Lanjut, Bima. Bima ya, ini kalau kita lihat walaupun goclak-goclak naik. Ya mudah-mudahan yang ini juga naik ya. Kalau yang belum punya barang mungkin pertimbangin cicil di area 214 sampai 208 ya, sekitar situ. SL-nya pasang di bawah 194. Kalau lancar tembus dari 242 mungkin bisa tinggi ya, mungkin sampai berapa nih? 300-an mungkin ya. 300 290-an. Oke. Kalau dia masih belum bisa naik di atas 244, 240, hati-hati ya. Ini bentuknya gitu tuh banyak jarum-jarum. Jadi ya tahu sendiri lah ya kira-kira harus bagaimana ya. Jangan terlalu dikip kalau udah cuan bungkus. Berikutnya BMRI. Ya, BMRI ini juga mirip ya sama banking apa tadi sebelumnya BBRI, ASII ya. Tapi ini dia lebih bagus ya karena dia masih bertahan nih. Dia belum bikin lower low ya, masih di atas 7075-nya nih. Jadi ini dihitungnya sideway ya. Kalau saya tunggu dia naik di atas 7325 atau di atas 7250 baru saya cicil. Ditutup body candle di atas 7250 ya. Kalau dia masih begini saya belum mau ambil dulu. Kalau yang udah punya barang tenang-tenang aja ya. Pasang aja SL-nya di bawah 7050. Selama dia nggak turun udah diemin ya. Atau kalau memang merasa sayang mau direalisasiin ya separuh dulu boleh ya. Tapi itu pilihan masing-masing. Oke. Nah, mudah-mudahan lancar juga ya. Lanjut, bird ya, burung biru ya, bluebird. Bluebird hari ini ada doji, jadi kita tunggu aja besok kalau dia bisa naik 1400 dicicil ya. Mudah-mudahan lancar terus ya. So far sini lancar ya. Terus. Kalau besok merah turun di bawah 1370 tunggu dulu. Kalau yang udah punya barang mau pasang SL plus di bawah ini boleh ya 1370 kalau tembus boleh di take profit dulu sebagian atau semua. Mungkin pantulannya bisa ada di area-area sekitaran sini mungkin ya. 1320 atau 1305 ya sekitar situ. Tunggu pantulannya baru dicicil ya. Ini masih strong uptrend jadi kalaupun koreksi agak dalam masih aman menurut saya ya. Ini kalau lancar bisa lumayan nih. Ini udah tembus lagi nih ya, udah tersupport. Kalau dia mantul ini berarti support kuat. Jadi kita bisa mengharapkan mungkin naik bisa sampai sini 1670-an atau 1750-an. Oke, lanjut. Dan ini dia yang terakhir adalah good. Garuda Food. Ya, ya, kalau saya tunggu dia body candle ditutup di atas 505 saya cicil atau dia bisa naik di atas 515 baru saya cicil. Kalau dia belum bisa tembus saya tunggu aja. Kalau yang udah punya barang SL-nya boleh pasang di bawah 475 ya. Di bawah 475 kalau yang belum turun dari situ udah diamin aja ya. Mungkin dia mau sideway dulu baru dia lanjutin perjalanannya ke bulan, to the moon ya. Oke. Nah, SL boleh satu di sini 475 atau satu lagi boleh di bawah sini ya 455. Oke, that's all guys ya. Semoga membantu jadi bahan pertimbangan. Semuanya juga cuma analisa, bisa benar bisa salah. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan aja. Oke. Oke, that's all. Om dikembalikan ke Om Isa. Thank you, Om. Guys, sorry, hilap. Ternyata masih ada. Di bawah good ada BBN nih ya. Jadi lanjut ya. Oke. Empat lagi. Oke, BBNI. Ini lagi polanya kayak begini, hati-hati ya. Pokoknya pasang aja SL-nya ya. Boleh di bawah sini ya, di bawah 7125. Kalau tembus dari situ ya di take profit dulu sebagian atau mau dilepas semua. Kalau yang modal di atas boleh. Kalau belum tembus dari situ udah diamin dulu, mungkin dia mau mantul lagi bisa ya. Yang belum punya barang kalau mau ambil tunggu body candle ditutup di atas 74, 75 baru dicicil. Oke. SL keduanya boleh dipasang di bawah sini ya 6.600. Ya, jadi ini karena udah naik terlalu tinggi, kalaupun dia sampai ke sini dia koreksi, ini masih oke ini.
Ya ini masih strong, masih kuat uptrendnya ya. Ini ke sini tuh masih koreksi wajar. Cuma kalau punya di atas ya lumayan amsyong ya, ya sampai situ. Berikutnya BBCA, BBCA kalau saya tunggu besok kalau dia mantul di 7525-nya mantul nih, ya, baru saya ambil ya. Mudah-mudahan bisa lancar ya menuju lagi ke sini 7.900 or even 8.250 dan lebih ya kita harapannya. Kalau yang udah punya barang ya pasang aja SL di bawah 7350 atau di bawah 7225 ya. Kalau belum tembus mah diamin aja udah. Oke, ini masih ada chance untuk terus lanjut sih. Oke, cuma kalau tembus dari situ hati-hati dikurang-kurangin dulu, direalisasikan profitnya. Dan berikutnya Arto. Arto udah rally dan ini lagi di trend line ya. So far sih udah bagus. Cuma kalau saya nunggu istirahatnya dulu ya. Dia perlu tes support lagi dari resisten yang udah lewatin. Mungkin area sini ya kira-kira 14.25, 14.025 atau 14.050. Saya berharap ke situ. Tapi kalau dia memang besok tembus nih ya, naik di atas sini nih di atas 15.475, saya tunggu dia tes support di situ juga ya. Kalau dia masih nggak berhenti, hati-hati nih, karena di sini ada resisten kuatnya 16.800. Oke, jadi yang mau ambil pertimbangin yang titik-titik ini ya, resisten tadi ya, hati-hati ya. Jadi besok kalau memang belum naik nih di atas ini 475 sabar aja dulu ya. Barangkali dia doji dulu atau di sini diem. Jangan cepet-cepet diambil ya. Tunggu ke bawah dulu atau koreksi sampai di mana dulu. Mungkin sampai sini juga bisa 14.75 dia mantul. Dicicil. Kalau mau aman tunggu aja dia lewat sini ya. Jangan sampai ntar dia ke sini kita cicil, mentok lagi, taunya lanjut turun lagi. Kenapa? Karena ini memang masih lower high ya, ini masih lower low. Ini sebenarnya kalau di jangka menengahnya ini masih masih downtrend ya. Ini kalau dia tembus ini baru bisa patah trennya untuk bisa mungkin melanjutkan penguatan walaupun di overall-nya dia itu secara garis besar masih uptrend. Oke, hati-hati ya. Berikutnya terakhir baru IMJS. IMJS sudah keluar dari sideway di sini ya 476-nya. Kalau saya tunggu dia retest 476 mantul baru saya ambil. Oke. Mudah-mudahan lancar, bisa naik lagi di atas 500, bisa menuju sampai ke 550 or even ke 620-an. Oke. SL yang udah punya barang ya, SL plusnya boleh tadi ya di bawah sini. Di bawah sini aja deh ya, 468 SL-nya boleh di situ atau di bawah sini 440. Cuma kalau udah turun dari 468 hati-hati ya, ini udah kurang menarik nih. Takutnya di sideway. Jadi penentuan sih lumayan di sini ya. 470, 476 ya. Mudah-mudahan dia nggak turun dari situ. Oke, that's all. Baru kelar. Terima kasih semua. Dikembalikan ke Om Yusa. Dadah. Oke guys, kita bahas beberapa saham request ya. Jadi mungkin kita masuk ke saham-saham request. Pertama dari Instagram ya. Instagram kita lihat ada 9 request gitu ya. Kita masuk, Om nanya base-nya udah, HDIT. Base-nya udah ya, tadi ya. Dari Om Swing Trader. HDIT overall baru mau naik ya guys ya. Tapi kalau saya HDIT-nya ya kita tunggu dulu ya, hati-hati ya, dia kurang begitu liquid ya guys ya. Ini kita tunggu pantulannya. Kalau dia jebol di bawah 400 ya harus lebih hati-hati. Kalau dia naik di atas 500 mungkin bisa nyampe ke 560 600 ya. Lalu setelah itu ada MTDL udah, Chen kalau nggak salah, Chen-nya udah belum? Chen kalau nggak salah guys, bentar ya. Oh ini HDIT-nya salah nih, harusnya di one day. Ya HDIT kalau menurut gua ya lagi koreksi ya. Mungkin akan ada pantulannya 1-2 kali lagi ya. Kalau iya dia tembus 500 ya, tadi gua bilang ya bisa ke 600 ataupun ke 660. Lalu setelah itu kita masuk Elsa, udah patah tren Om Elsa.
Elsa atau Elnusa ya guys ya. Kalau menurut saya sih belum ya. Ini belum patah tren, dia masih berusaha bertahan. Mudah-mudahan naik di 326 dan menuju 350. SL kalian pasang di 314 atau 304. Lalu setelah itu Om mau nanya yang seger ya Om. Seger. Seger kalau nggak salah ada ya, seger. Iya, segernya udah ya. Tuh, mudah-mudahan lancar ya cuy. Oke. Lalu setelah itu Om range greget banget sih, kapan jedetnya? Coba kita lihat. Sabar aja cuy kalau yang kayak gini-gini ya. Mudah-mudahan ya lancar ya. Yang penting dia nggak tembus ke bawah ya, apalagi tembus 2200-nya. Jadi kalau misalnya kayak begini ya, mudah-mudahan support ada di 2350, kalau dia naik bisa ke 2800 ya. Lalu setelah itu ada Pegas udah profit sekarang. Apa baiknya di TP Om semua? Kalau saya sih pasang SL plus ya, kalau prinsip follow the trend. Kalau kalian mau TP, mau gue TP sebagian kalau saya. Oke. BGTG apakah bisa naik ke berapa? Kalau average down-nya di berapa Om? Waduh, saya nggak pernah average down ya Kak ya. Saya nggak pernah merekomen untuk average down. Kalau misalnya memang dia oke ya monggo. Kalau kayak begini BGTG menurut saya tunggu pantulannya dulu, tunggu di atas 222 barulah boleh diambil ya. Mungkin bisa nyampe 262, oke? Lalu setelah itu Om Yusa nanya ini apa nih? Om Yusa BGTG daily weekly udah ya tadi ya. Lalu setelah itu weekly-nya kalau menurut gua BGTG ya, tunggu di atas 220 ya, baru seru menuju 300 ya. Lalu setelah itu ada udah nggak ada? Oke. Selamat. Sepi ya hari ini ya. Terus habis itu kita masuk ke sini ya. Mana nih? Ya, satu Om BDMS IMAS, BDMN ya guys ya. Ya, kalau menurut saya bagus ya, saham-saham yang bagus ya kalau menurut gua gitu ya. Kalau dilihat ya, asal dia bisa tembus 2970 bisa menuju area 3000 ataupun 3500 ya kalau tembus ya. Kalau belum tembus hati-hati. Lalu setelah itu udah analisa forex ada udah ada YouTube ya. Sekarang YouTube waduh 2000 lagunya ada. MLPL naik enaknya profit jam berapa Om? MLPL udah ML di PL lagi ya, aduh enak banget. Oke, apa Om maksudnya MLPL? Apa dia bilang MLPL take profit besok berapa ya Om? Wah, gue sih nggak rekomen ya yang kayak gini-gini ya cuy. Ya mudah-mudahan lo take profit dah tuh di 384. Kalau gue sih tunggu yang uptrend aja. Kalau kalian mau ngambil model-model 238, 382, 50, 60, monggo. Ya kalau gue sih tunggu yang begini-begini aja ya. Lebih cuannya lebih cepet. Oke guys, lalu Tekno mulai uget-uget ya Om ya. Mudah-mudahan ya. Pertama MTech ya tadi dia bilang. Pertanyaan MTech ya, kalau menurut saya sih ya oke lah. Kalau saya sih akan tunggu di atas 2000 ya. Kalau kalian mau ngambil monggo, tapi targetnya 2000 ya. SL di bawah 1830 ya. Lalu Buka dan MTech ya. Doyan banget ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin udah pernah lihat gua ya dari puluhan tahun yang lalu buat YouTube gitu ya mengenai hal ini. Kalau menurut saya gua nggak akan bahas yang saham-saham seperti ini, apalagi yang masih downtrend. Mau dia bilangnya bagus kek, banyak orangnya kek, apa segala macam, masa bodoh, cuy. Ya, jadi kalau gua tunggu yang uptrend, mendingan gua bisa ambil. Ya, yang uptrend yang kayak apa sih Om? Monggo lo lihat ya, yang biasa gua bahas dibarengin sama Om Tansir, Om Swing Trader, itu dia. Ya, oke, lanjut. Nah, terus efektif emang Om? Coba lo lihat sendiri ya, nggak usah tuh yang kayak model-model kemarin ada tuh yang so tahu ya, gambar-gambar diri terus dia bilang performance-nya bagus.
Bohong banget, ya kan? Nah, jadi kalau menurut gua ya lo lihat aja dari analisa saham gua yang gua udah sortir apakah banyak yang oke atau enggak, ya kan? Kan buat kalian sendiri, gua nggak nitip dana, gua nggak apa-apain, ya kan? Kalian juga apa namanya bisa trading sendiri aman nyaman, ya kan? Oke, lanjut Om Yusa, go trade-nya ada code referral nggak? Pas klik error, please update, mau ikutan Opa. Siap, hadir SNLK sama SNGR. SNLK kalau menurut saya masih jalan ya guys ya. Ini guys kalau lo lihat ya main-main ke Ancol ya, muterin tol aja kalau menurut gua. No akan ada dekat SNLK apaan? Stadion cuy. Nah, jadi kalau menurut gua sahamnya pelan-pelan kayak gini, kalau itu diresmiin nanti bakalan seru nih hotel ya. Oke. Itu aja tapi tentunya kita lihat chartnya. Oke. So itu aja dari gua, semoga bisa berguna ya buat teman-teman dan stay tune kalau kalian mau ikutan trainingnya monggo supaya bisa kalian cuan juga. Oke. Dengan mandiri ya. See you guys, have a good day. Bye.